Sahabat, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Nah, di sini saya akan bahas putaran tentang tanaman cengkeh, yang dimana tanaman cengkeh yang saya semprot tadi itu adalah usia sudah hampir 2 tahun ya. Nampaknya tinggi karena saya memang melakukan pruning atau top up ya pada tunas bagian atasnya supaya banyak percabangan dan memperimbun daunnya nanti setelah dia adaptif kembali diguyur hujan dan gitu. Nah, di sini adalah penanam cengkeh banyak yang dikeluhkan oleh para rekan-rekan saya, khususnya yang bertanya di seputar video saya yang sebelumnya saya update itu, banyak yang mati, entah mati karena musim kemarau atau karena penyakit dan serangan hama. Jadi di sini akan saya upayakan supaya diperlambat untuk menyerang hama tanaman cengkeh itu dengan pola tanam secara tumpang sari. Jadi memang kalau tanaman cengkeh sahabat, kalau ditanam secara monokultur akan rentan terhadap serangan hama penyakit. Jadi indikasi di Indonesia tanaman cengkeh ya pada dasarnya mudah diserang oleh bakteri pembuluh kayu. Nah, jadi hama tersebut itu bisa diperlambat dengan pola tanam tumpang sari. Jadi di sini tumpang sarinya bebas ya, mau dengan pisang, mau dengan pala, jeruk, ataupun durian. Dari sini yang saya tanam bukan hanya cengkeh saja, ada pisang serta durian, dan bahkan di belakang saya juga adalah durian. Ini suara saya berisik karena menyiram ya. Menyiram pohon durian bawor yang usia sudah 1 tahun ini. Dan ini juga sama-sama mau saya semprot juga untuk mengantisipasi hama penyakit pada tanaman cengkeh ataupun durian yang tumpang sari saya tanam di sini. Jadi gitu ya, pemupukan dengan pupuk yang berimbang. Jadi akan terus saya bahas di sini mengenai penyakit dan hama tanaman cengkeh. Terus kalau memang 1 tahun sebelumnya ditanam atau 1 tahun usia baru tanam itu dia memerlukan naungan. Kalau tidak naungan, dia memerlukan juga mulsa. Mulsa itu dari mulsa organik ataupun mulsa dari gedebok pisang untuk memperlambat penguapan atau evaporasi pada lahan area permukaan tanaman cengkeh itu sendiri ya. Karena pola metode seperti itu butuh waktu 2 periode musim kemarau. Contohnya seperti saya melakukan penanaman pada tanaman cengkeh, melakukan gedebok pisang ya, dibelah 2 tumpuk itu. Ya sekalipun ada sumber airnya, kalau banyak tanamannya, apalagi suhu udaranya seperti ini, suhu muka lautnya panas seperti ini kan, otomatis kita kan repot juga sekalipun ada sumber airnya untuk melakukan penyiraman. Jadi kita mengantisipasi waktu kita sakit gitu. Itu merupakan suatu rintangannya pada diri kita sendiri kan begitu, untuk menjaga dan antisipasi. Jadi alangkah baiknya lakukan metode seperti itu. Jangan takut ada rayap, karena rayap itu menyerangnya biasanya nanti musim hujan. Kita antisipasi juga dengan seperti puradan. Puradan itu mengandung zat karboforan yang khususnya untuk insektisida yang bisa membasmi hama, penyakit, bakteri, menggerek bata. Tapi jangan keseringan juga ya. Kalau memang untuk mau melakukan itu, lihat dulu pH tanahnya, khususnya untuk tanah yang bersifat alkalin, artinya memiliki pH tanah 7 sampai sekian pangkal hidrogen. Baru bolehlah kita sering-sering melakukan insektisida dengan bahan kimia yang bukan aktif. Ini puradan. Baik, simak terus videonya sampai selesai. Sekarang lanjut bahas tentang tanaman semprot. Di sini untuk tanaman monokultur tanaman cengkeh yang ditanam di sini ya, ditumpang sari dengan tanaman durian, pisang. Tujuannya untuk memperlambat bakteri pembuluh kayu yang mau menyerang ke tanaman pohon cengkeh sini. Nah, jadi untuk pemupukan, biasa lakukanlah pemupukan dengan pupuk NPK yang berimbang. Nah, ini nampak tidak rimbun pohon cengkehnya karena musim kemarau, terus jarang saya melakukan penyiraman. Terus terang aja, jarang melakukan penyiraman karena pohon cengkeh sudah usia mau 3 tahun, itu apalagi 5 tahun, dia sangat sedikit sekali memerlukan intensitas air penyiraman ataupun air hujan itu sendiri, karena sudah masuk fase generatif dan sudah adaptif tanamannya juga di sini atau di lahan, dan sudah beradaptasi juga dengan hama lingkungan dan cuaca yang ada di kebun seperti hama juga seperti itu. Jadi diusahakan untuk 2 periode musim kemarau yang saya sebut tadi, untuk pohon cengkeh lakukanlah naungan setelah menanam setiap musim kemarau aja. Kalau udah hujan buka, itu aja ya. Karena buktinya contohnya seperti ini, saya pakai gedebok. Makanya saya tanam pohon pisang itu bukan hanya buahnya saja yang saya
harapkan di sini, melainkan dedeboknya juga untuk bisa dijadikan mulsa pada permukaan tanaman cengkeh supaya menjaga kelembabannya dan tidak terlalu mengalami kekeringan. Dan di sini untuk merimbunkan lagi gampang ya. Nanti kita terus lakukan pemupukan, pembersihan penyangan gulma, memperbaiki drainase supaya tidak mudah terserang oleh hama penyakit. Dan yang kedua, nanti kita pupuk daun ataupun pupuk NPK dasar di bawah, nanti akan rimbun kembali untuk pohon. Terima kasih ya, hanya itu saja sedikit informasi dari saya mengenai metode upaya pencegahan hama penyakit pada tanaman cengkeh dengan pola tanam tumpang sari ya sahabat. Nah di sini juga ada tanaman cengkeh biasa nggak saya siram-siram karena saya uji dengan ketahanan tubuhnya ya. Nanti kalau setelah dia usia 3 tahun mau akan saya 3 tahun maaf, mau udah 3 bulan, masuk pas usia 3 bulan tidak ada hujan ya, selama 3 bulan ini wajib saya siram. Jadi itu ya, penyemprotan dilakukan dengan penyemprotan insektisida seperti Decis gitu ya, ataupun merek-merek lain. Di sini saya tidak ditampilkan mereknya karena tidak ada unsur dagang saya di sini sahabat ya, tidak ada unsur dagang dan tidak ada endorse untuk iklan. Ya, jadi mohon maaf, hanya bisa disebutkan mereknya saja yang saya pakai, Decis saja, kalau tidak Decis Matador. Untuk mengantisipasi dari serangan hama yang menyerang seperti hama kutu kebul kan gitu. Kutu putih. Baik, saya akan lanjut merawat tanaman durian. Setelah undur dari video ini, akan saya lanjut balik ke tanaman durian, di mana tanaman durian di sini memerlukan penyiraman dan penyemprotan insektisida. Dan jangan lupa selalu memakai masker sahabat. Terima kasih. Hanya itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, tulis di kolom komentar. Ya, nanti akan saya jawab, saya balas semampunya saya. Di situ ada tanaman rambutan, pohon alpukat juga. Sengaja saya pasti menanam dengan pola tanam tumpang sari, yaitu tadi tujuannya supaya memperlambat serangan bakteri pembuluh kayu. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam hormat Rudian Putra, salam petani Indonesia. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.